saudara yang terkasih, sampai bertemu kembali dalam ibadah online. Saya percaya kita berada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama terlebih dahulu untuk bersuka cita, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita bersuka cita. Kita angkat pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan, mengangkat pujian ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin, amin, amin. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bergembira, mari kita bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya dalam setiap hidup kita pada malam hari ini. Mari dengan segenap hati dan jiwa kita angkat pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan,
bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan pemerintah untuk selamanya. Mari sekali lagi dengan segenap hati dan jiwa kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita lebih lagi sebagai bukti syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Amin, 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 amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan pemerintah. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan pemerintah untuk selamanya. Tuhan berjaya dan pemerintah untuk selamanya. Amin, 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 amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sama-sama menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, agar saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti dan memperoleh pengertian yang sesungguhnya mengenai firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat malam hari ini, atas anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami bisa bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan saudara kami yang ada di tempat kediaman mereka, beribadah melalui secara virtual. Kami percaya Bapa, kami berada di tempat ini bukan karena kebetulan, dan juga saudara kami yang mengikuti ibadah online ini bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena cinta Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami bisa bersama-sama. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau menyembah-Mu saat ini, menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengingat kasih-Mu dan mengingat kebaikan-Mu.
dan anugerah-Mu yang telah selamatkan kami. Sebab kasih-Mu setinggi langit, kasih setia Allah bagi kami besar dan sangat-sangat besar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya dan ingat kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, segala pujian pujian kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan dengan iman. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Amin. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Yes, thank you Lord. Kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya.
kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah bagi kita, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia memuaskan hasratku. Besar kasih Allah bagi kita. Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, yes. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk memuliakan Tuhan. Jadikan hatimu menjadi wadah di mana hadirat Tuhan akan dicurahkan, supaya kita lebih lagi mengecap kasih-Nya, lebih lagi mengecap kebaikan-Nya dalam setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di luar Tuhan kita tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Hanya dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kita, untuk melangkahkan kaki kita, hanya karena pertolongan Tuhan. Untuk itu berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Mari muliakan nama Tuhan, agungkan Tuhan di atas segala-galanya. Nyatakan di dalam hatimu bahwa Yesuslah segalanya. Dialah segalanya bagimu. Lebih dari harta, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Katakan dengan imanmu bahwa hanya Yesuslah segalanya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
Allah bagi kita, sama-sama ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya, katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, yes, haleluya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Haleluya, haleluya. Besar kasih Allah bagi kita. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama, katakan ku takkan lupa. Raba-laba-laba-laba. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, amin, 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 amin. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, amin, amin. Dia penuhkan, haleluya. Dia puaskan hasratku, sama-sama ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Sama-sama Dia penuhkan, Dia penuhkan, haleluya, haleluya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Amin, amin, amin. Besar kasih Allah bagi kita. Mari sejenak menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, betapa ku bersyukur. Haleluya, atas kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu di dalam hidupku.
sangat bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, kami telah bersuka cita dan menyenangkan hatimu melalui mazmur dan pujian kami. Bapa, kerinduan kami mau diubahkan. Seluruh hidup kami, karakter kami, keadaan kami mau diubahkan ya Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu pada malam hari ini. Sebab pribadi yang sanggup mengubah kami hanyalah Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, bimbing kami, ajari kami. Berikan kami pengertian akan
akan firman Tuhan, agar kami bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan semuanya, tempat ini, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah ini secara virtual, secara online di tempat kediaman masing-masing, saya yakin dan percaya adalah orang-orang yang selalu dipilih dan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apakah yang pantas bagi kita? Teguran atau kasih? Mungkin kalau pertanyaan ini diperhadapkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, tentu akan lebih banyak memilih ya dikasihilah Pak Pendeta. Jarang orang mau ditegur, kecuali beberapa hal ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat contoh-contoh Alkitab yang memiliki arti yang sangat-sangat memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat dua orang kaya yang berbeda, tapi satu ditegur, satu dikasihi. Kenapa yang satu ditegur dan kenapa yang satu dikasihi? Nanti lihat ke dalam dirimu, sifat atau karakter yang mana yang ada padamu. Apakah karakter yang ditegur atau karakter yang dikasihi? Kalau ada karakter-karakter yang ditegur, maka saatnya kita berubah dan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, siapakah yang ditegur? Dan orang yang seperti apa? Dan juga siapakah yang dikasihi oleh Tuhan? Dan orang yang seperti apakah yang dikasihinya? Dan karakter-karakter orang seperti apakah yang dikasihi oleh Tuhan? Saya percaya dan berharap ketika kita belajar di tempat ini sama-sama, engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat kisah orang kaya. Yang pertama bernama Zakheus. Ini udah sangat-sangat familiar di antara orang Kristen. Kita lihat kisah Zakheus, di mana Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Walaupun banyak beberapa orang mengatakan dia hanya pemungut cukai, tetapi Alkitab mencatat dia kepala, artinya pimpinan tertinggi daripada pemungut cukai. Dan Alkitab juga mencatat dia memiliki harta kekayaan yang cukup besar. Bapak Ibu Saudara, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Ia dibenci orang-orang pada waktu itu karena dia adalah seorang yang licik. Lihat, nanti Alkitab ini akan membuat pola pikir kita berbeda. Kenapa berbeda Bapak Ibu Saudara? Ya, Zakheus ini adalah seorang yang licik. Dia suka mencuri uang orang lain dan mengandalkan tuduhan-tuduhan palsu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kenapa dia dibenci? Sama halnya kita bayar pajak, lalu kita benci orang pajak. Nggak ada alasan kita membenci orang pajak, karena itu adalah aturan-aturan yang berlaku di negeri kita. Tetapi dalam konteks ini berbeda. Zakheus dibenci karena dia membebankan bea kepada warga di daerah dia lebih dari yang seharusnya. Misalnya yang dia tagih seharusnya 100, tetapi dia memaksakan dengan mengandalkan membuat tuduhan-tuduhan palsu supaya dia bisa mengambil lebih besar dari angka 100. Itulah sebabnya Zakheus dibenci orang-orang pada waktu itu. Di kota Yeriko khususnya, dia dibenci dan tidak ada satupun orang yang menyukai dia. Mari kita lihat kisahnya dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Orang akan berpikir orang licik seperti ini harusnya dimusuhi Tuhan, harusnya ditegur oleh Tuhan. Tapi pemahaman kita berbeda dengan pemahaman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca mulai dari yang ayat pertama. Lukas 19 ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ
ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Lihat, jadi dia bukan hanya sekedar pemungut cukai, dia kepala pimpinan yang membawahi banyak pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dia seorang yang kaya. Dia seorang kepala pemungut cukai yang keadaannya sungguh-sungguh terhormat. Ya jelas dong, kalau sudah ada jabatan, sudah ada posisi, kedudukan, kepala lagi. Ya tentu secara pemahaman manusia memiliki keadaan yang sungguh terhormat secara jabatan. Juga seorang yang kaya raya. Walaupun sering kita dengar pemungut cukai datang kepada Kristus, namun yang lebih tepatnya adalah seorang kepala pemungut cukai yang datang kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut ke ayat 3. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, jadi dia sudah mendengar tentang Yesus. Karena dia sering mendengar tentang Yesus, lalu dia penasaran dan ingin mengetahui seperti apakah dia. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan Zakeus yang berdosa ingin tahu tentang Yesus, tapi kita yang sudah lahir sebagai Kristen tidak mau tahu tentang Yesus. Jangan terbalik. Zakeus yang tidak terlahir sebagai orang Kristen, bahkan orang yang licik, orang yang jahat, tapi penasaran tentang Yesus. Dia ingin mengetahui tentang Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang memalukan. Orang manjat ke pohon itu memalukan. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil. Anak-anak di bawah usia, umur. Tapi karena rasa ingin tahunya kepada Yesus, dia menjatuhkan harga dirinya demi mengetahui Yesus. Tentang Yesus. Bagaimana dengan kita yang sudah terlahir sebagai orang Kristen? Atau bahkan terlahir sebagai anak-anak dari seorang pelayan di gereja? Apakah kita tidak mau tahu tentang Yesus? Atau jangan-jangan kita merasa karena sudah terlahir sebagai Kristen, oke lah, cukup itu? Kalau kita seperti itu, maka kita akan menggenapi yang Alkitab katakan, yang terdepan menjadi terbelakang. Kita akan menggenapi itu. Kalau kita tidak mau tahu tentang Yesus. Walaupun engkau seorang Kristen, engkau harus lebih penasaran tentang Yesus. Menggali siapakah Yesus, apakah karakternya. Dan ikuti dia. Ya. Engkau harus follow dia. Karakternya Yesus. Supaya kita menjadi serupa dan segampar. Kita lanjut ayat 3 tadi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Jadi dia kaya tetapi secara fisik dia punya kelemahan. Badannya Zakeus ini pendek. Ya, perhatikan. Sama sekali dia tidak mengenal Yesus. Tapi dia sudah sering mendengar tentang Yesus. Maka suatu ketika Yesus lewat dari Yeriko, dia langsung ngambil inisiatif. Aku harus melihat dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Ada kerinduan di hatinya. Ingin mengetahui siapakah Yesus. Orang apakah dia. Dia dengan segenap hatinya berusaha. Kalau engkau dan saya berusaha untuk mengenal kasih Yesus, engkau akan menemukan kasih itu. Tetapi kalau engkau hanya sekedar sebagai orang Kristen rutinitas, minggu gereja, ada FA gereja, ada pertanyaan gereja, ibadah. Kalau hanya sebatas rutinitas, engkau tidak akan pernah mengenal siapa Yesus. Engkau tidak akan pernah tahu siapa Yesus. Walaupun engkau terlahir sebagai Kristen, maka engkau akan menjadi orang yang terbelakang. Walaupun engkau terlahir sebagai orang yang terdepan. Kita harus tiru ini. Ya. Kerinduannya yang ditiru, bukan kejahatannya. Sekalipun dia orang yang licik, tapi dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita lihat ayat keempat selanjutnya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak.
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lihat kesungguhan hatinya. Pertama, dia mencoba menerobos kerumunan untuk melihat Yesus. Tetapi karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tidak menyerah dengan situasi yang dia alami. Dia tidak mengatakan, aduh seandainya aku nggak pendek, aku udah melihat Yesus. No. Tapi dia terus bekerja keras. Dia terus berusaha untuk melihat Yesus. Bahkan sampai dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sebuah tindakan yang memalukan bagi seorang yang dewasa secara usia, memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Dia tinggalkan semua hartanya, dia tidak peduli jabatannya, dia tidak peduli. Dia manjat, merendahkan harga dirinya hanya untuk melihat Yesus. Satu-satunya alasan Zakheus orang yang berdosa bisa melihat Yesus karena dia merendahkan dirinya. Maka kita yang terlahir sebagai orang Kristen, banyak yang sombong rohani, banyak. Menganggap pelayanannya itu udah membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Menganggap ibadahnya membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Yang membuat engkau dan saya berkenan di hadapan Tuhan bukan tindakan-tindakan pelayanan gerejawi, bukan. Tetapi yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti Zakheus, dia seorang kepala, tapi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dia melihat Yesus yang begitu luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jika engkau ingin melihat Yesus dan melihat pekerjaan yang ajaib, mulai hari ini rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat tubuhmu dipulihkan, keadaanmu akan dipulihkan, penyakitmu akan disembuhkan. Datang kepada Yesus, rendahkan hatimu. Hanya engkau satu-satunya yang kuandalkan, tidak ada yang lain. Kita lanjut ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan, seorang yang licik, seorang yang jahat, seorang yang memanipulasi data untuk meraih keuntungan. Tetapi Yesus berkata, Zakheus turunlah. Ketika Zakheus merendahkan diri di hadapan Tuhan, tanpa mengabaikan, tanpa memperhatikan posisinya sebagai kepala pemungut cukai, dia merendahkan diri. Yesus sendiri yang datang kepadanya. Ketika engkau merendahkan diri, Yesus sendiri yang datang memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus berkata, turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, Bapak Ibu Saudara. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sudahkah engkau menerima Yesus dengan segenap hati dan jiwamu, dengan penuh sukacita? Ada banyak orang beribadah tapi tidak menerima Yesus dengan sukacita, mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Jangan. Ketika engkau menerima Yesus dengan segenap hatimu, apapun yang engkau harapkan, Tuhan sendiri akan menyediakan. Sebab sudah tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Ditambahkan itulah yang kau inginkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Lihat, Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Apakah kita sudah menerima Yesus dengan sukacita? Jangan-jangan karena kita terlahir sebagai orang Kristen, kita gak pernah bersukacita karena Yesus. Kita gak pernah bersyukur karena Yesus. Kita tidak pernah berterima kasih karena Yesus. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini pemahaman orang Kristen yang saat ini masih terus terjadi. Orang-orang di Yeriko membenci Zakheus. Orang-orang di Yeriko sangat memusuhi Zakheus.
karena kelakuannya. Dan orang-orang Jeriko berharap pada waktu itu, seharusnya Yesus tidak ke rumah Zakeus. Seharusnya Yesus juga memusuhi dia, karena dia orang berdosa. Seharusnya Yesus juga membenci dia karena orang berdosa. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang seperti itu. Kalau musuhku harus juga musuh kawanku. Kalau ku benci, kawanku juga harus ikut membenci. Banyak orang Kristen zaman sekarang seperti itu. Itulah makanya di gereja-gereja kalau ada satu orang ribut, nggak hanya satu yang ribut, ada yang lain. Karena ini teman saya, harus ikut juga membenci. Ini sesuatu karakter Kristen yang sangat-sangat rusak. Pada zaman gereja, saat ini juga masih banyak. Maka ini harus dibuang, harus dilepaskan, Bapak Ibu Saudara. Lihat, orang-orang Jeriko berharap Yesus memusuhi dia. Memusuhi Zakeus karena dia orang berdosa. Harusnya Yesus membenci dia karena dia orang berdosa. Harusnya Yesus menegur dia karena dia telah melakukan kejahatan. Tetapi ingat, karena Zakeus penasaran tentang Yesus, bahkan merendahkan diri di hadapan Yesus, dan yang ketiga menerima Yesus dengan penuh sukacita, Yesus mengasihi dia walaupun dia orang yang penuh kejahatan. Lihat. Jadi ini karakter-karakter ini harus dibuang. Kalau engkau punya masalah dengan orang lain, jangan ajak orang untuk membenci orang yang bermasalah denganmu. Jangan. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Walau Zakeus dibenci karena kesalahannya, memang Zakeus menagih pajak lebih dari yang seharusnya. Tetapi yang ditagihnya adalah orang-orang di Yeriko, bukan Yesus. Kenapa Yesus harus membenci Zakeus? Kita harus berubah hari ini. Kita jangan jadi seperti mereka, mengajak teman untuk membenci orang yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, karakter-karakter seni harus kita buang, karena ini menghalangi pekerjaan Yesus. Lihat, begitu banyak orang berdosa di Yeriko, tetapi kenapa hanya Zakeus yang diceritakan tentang pertobatan? Karena hanya Zakeus yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 8, kita lanjut. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus masuk ke dalam rumah Zakeus, ada pertobatan. Ia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ada perubahan yang tadinya hanya ingin mengambil, sekarang bukan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus masuk ke rumah Zakeus, ada perubahan yang terjadi. Maka saat ini saya mengajak engkau Bapak Ibu Saudara, buka pintu hatimu. Buka pintu hatimu supaya Yesus masuk ke dalammu, maka engkau akan bertobat. Sebab tanpa pertolongan Yesus tidak ada pertobatan. Sebab tanpa pertolongan Yesus tidak ada perubahan karakter. Ada berapa banyak di antara kita yang terus berjuang, ingin berhenti merokok, ingin berhenti main judi, ingin berhenti narkoba, ingin berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi belum genap 1 bulan sudah kembali kepada kesalahannya. Karena orang bisa bertobat secara permanen hanya karena pertolongan Yesus. Sama dengan Zakeus, yang tadinya dia memalsukan data-data untuk menagih utang yang lebih besar, memeras banyak orang. Tetapi ketika Yesus masuk ke rumahnya, ada pertobatan. Ia menyerahkan semua hartanya. Jika ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia tahu banyak yang dia peras, tetapi dia berani mengatakan, kukembalikan 4 kali lipat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jika ingin melihat ada perubahan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu,
rendahkan hatimu, biarkan Yesus masuk. Jika ingin melihat perubahan dalam dirimu, mengubah karaktermu, buka hatimu, biar Yesus masuk, maka Yesus akan merubah seluruh hidupmu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan lupa Yesus bisa masuk ke rumah Zakeus. Yang pertama, ayat yang ketiga, karena ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan yang kedua, dia sampai memanjat pohon ara, artinya merendahkan diri tanpa rasa malu. Dia ingin penasaran terus melihat Yesus, merendahkan diri, maka Yesus bisa masuk ke dalam rumah Zakeus. Ada kerinduan, jika ingin melihat di dalam kehidupanmu ada perubahan, ingin melihat di dalam keadaanmu ada perubahan, biarkan Yesus masuk ke dalam hidupmu. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup mengubah keadaan kita. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat yang terakhir dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama, Zakeus orang kaya melakukan kejahatan yang besar. Yesus mengasihi dia. Kenapa ia mengasihi Yesus? Karena Yesus melihat hati Zakeus yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, orang kaya yang pertama. Mari kita lihat orang kaya yang kedua. Di pasal sebelumnya, artinya di pasal 18 ya. Di pasal sebelumnya, ayat pasal 18, Yesus telah menceritakan tentang seorang yang kaya yang sukar masuk surga. Dan mengatakan, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lihat perbedaan yang signifikan. Lukas 19, Yesus mengasihi Zakeus yang notabene juga orang kaya. Tetapi di Lukas 18 ada orang kaya yang lain ditegur Yesus dengan keras. Lebih gampang. Secara tidak langsung ia berkata, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada engkau masuk surga. Ini teguran yang keras. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus menegur orang kaya ini dengan keras, sedangkan mengasihi Yesus, mengasihi Zakeus dengan lembut. Mari kita lihat Lukas 18 ayat 25. Lukas 18 ayat 25 berkata, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di Israel ada namanya sebuah jalan tikus yang disebut lubang jarum. Jadi bukan lubang jarum itu ya yang kita pakai untuk menjahit kain, bukan. Israel itu ada sebuah nama, sebuah jalan untuk menuju Israel namanya lubang jarum. Jadi unta kalau mau masuk lubang jarum itu harus seperti berlutut, menekukkan kakinya supaya bisa melewati lubang jarum tersebut. Artinya unta juga harus merendahkan diri untuk masuk ke lubang jarum tersebut. Orang kaya ditegur Tuhan di Lukas 18 karena dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi permasalahannya bukan kaya atau miskin. Salah hati yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Lukas 18. Orang kaya ditegur. Tetapi dalam Lukas 19 orang kaya dikasihi. Apakah Tuhan kita punya dua kepribadian? Oh bukan. Tuhan kita selalu menempatkan secara kontekstual. Menempatkan sikapnya. Apakah karena orang kaya ditegur? Bukan. Orang miskin juga ditegur. Kalau tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini bukan berbicara status sosial kaya atau miskin. Berbicara karakter dan hati. Kenapa orang kaya dalam Lukas 18 banyak tahu? Kenapa dalam Lukas ini yang ayat 18 ini ditegur? Mari kita lihat, ini alasannya.
Tadi sudah kita lihat kenapa orang kaya yang disebut namanya Zakheus dikasihi. Tetapi orang kaya dalam Lukas 18 ini ditegur. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 18 ayat 21. Ini alasannya. Orang kaya ini banyak tahu tentang firman, tetapi tidak memegahkan diri. Sama-sama kita baca. Lukas 18 ayat 21. Kata orang kaya itu. Kata orang itu. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ayat 20, 19, 18. Orang kaya ini datang kepada Yesus dan berkata seperti ini. Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku berkenan kepadamu? Lalu Yesus menjawab, tentu engkau sudah tahu tentang hukum Taurat, kasihilah, jangan membunuh. Apa jawab orang kaya ini? Ayat 21 ini. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ada berapa banyak orang Kristen berkata, semua udah kulakukan Pak Pendeta. Puasa, doa, ibadah, semua udah kulakukan. Tetapi apa yang kau lakukan kalau tidak mau mengikuti Yesus? Itu semua tidak berguna. Mari kita lihat. Dia melakukan semua hukum Taurat. Tidak membunuh, tidak berzina. Tentu dia orang yang kudus dong. Tentu orang yang suci karena dia melakukan hukum Taurat. Tetapi ayat 22 sampai 23 mencatat dia tidak mau ikut Yesus. Mari kita baca. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala kaum milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Tadi Zakheus ketika Yesus masuk ke rumahnya tanpa diperintahkan Tuhan membagi-bagikan hartanya. Dan sekarang Tuhan meminta orang kaya dalam Lukas 18 ini untuk menjual seluruh miliknya dan membagi-bagikan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi ayat 23, dia tidak mau ikut Yesus. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Sama-sama kaya. Tapi tidak mau mengikut Yesus. Dan Zakheus, mana yang lebih berdosa? Lukas 18 atau Lukas 19? Lukas 19 dong Zakheus. Zakheus yang lebih berdosa. Memanipulasi data. Memeras orang miskin. Menambah-nambah kejahatan orang lain. Tentu Zakheus yang lebih berdosa daripada Lukas 18 ini. Lukas 18 dia patuh mengikuti hukum Taurat. Tetapi kepatuhannya mengikuti hukum Taurat belum tentu membuat dia mengikuti Yesus. Tetapi orang yang berdosa bernama Zakheus membuka diri untuk Tuhan, langsung mengikuti Yesus. Ini yang dikatakan yang terbelakang menjadi terdepan, yang terdepan menjadi terbelakang. Saya mengajak engkau Bapak Ibu Saudara, ini bukan berbicara harta, bukan berbicara kekayaan, tapi berbicara hati. Saya mengajak malam hari ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ikuti Yesus. Apa yang menjadi karakter Yesus? Kasih. Jadilah orang yang penuh kasih. Apa karakter Yesus? Mengampuni. Jadilah orang yang penuh dengan suka mengampuni. Saya sering melayani orang-orang yang menderita penyakit kanker. Ya, cukup kurang lebih ya lumayan lah. Ada sekitar puluhan orang yang sudah kita layani menderita sakit kanker. Dan hampir semuanya masalahnya tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni. Terus dia berkata, Tuhan sembuhkan aku. Ikut Yesus. Caranya apa? Yesus mengampuni, engkau juga harus mengampuni. Maka kesembuhan akan menjadi milikmu. Amin. Amin saudaraku. Satu-satunya jalan ya begitu. Ikut Yesus. Apa ikut Yesus? Merendahkan diri. Jangan ketika pendetamu menegur engkau menyombongkan diri. Oh, aku besok gak melayani. Nah, itu sombong.
Ketika pendetamu menegurmu, gak walaupun sakit hati. Kalau itu benar untuk kebaikanmu, cukup saat di situ aja. Besok saya harus berubah. Itu yang namanya pengikut Yesus. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, ikut Yesus. Apa itu ikut Yesus? Ikuti karakternya. Apa yang menjadi karakternya? Yang biasanya orang selalu pengen didoakan. Walaupun engkau saat ini mengalami sakit penyakit. Tapi belajarlah untuk mendoakan orang sakit. Maka engkau sendiri akan disembuhkan Tuhan. Jangan menjadi orang yang mengasihani diri. Tapi orang yang selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, lihat, sama-sama orang kaya, sama-sama punya posisi kedudukan. Satu orang yang taat, satu orang yang jahat. Harusnya orang yang taat yang dikasihi, tetapi jadi orang yang jahat dikasihi. Orang yang taat seharusnya tidak ditegur, tetapi jadi orang yang taat ditegur hanya karena masalah hati. Masalah ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita lanjut, ada sedikit lagi nih. Kita angkat pujian tadi, ingat kasihnya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, yes. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini akan mengubah pola pikir kita. Ini akan mengubah cara berpikir kita. Jadi kalau Anda di luar sana, ini kan zamannya online ya. Zamannya gadget, zamannya ibadah online. Tentu Bapak Ibu Saudara akan mendapati banyak pengkhotbah-pengkhotbah. Engkau akan mendapati ada pengkhotbah yang berbeda. Mungkin engkau melihat ada pengkhotbah yang berbicara tentang kesembuhan. Ada pengkhotbah yang berbicara tentang karakter. Jangan saling menuding, jangan saling menganggap bahwa pendeta ini yang benar, pendeta ini yang salah. Jangan. Itu karakter Yesus. Lihat, yang satu ditegur, yang satu dikasihi. Kalau ada pendeta yang terus mengubah karakter, bagus. Itu untuk mengubah karakter kita. Kalau ada pendeta yang setiap malam mungkin mendoakan orang sakit, bagus. Itu juga karakter Yesus. Jadi jangan saling mengklaim mana yang paling benar. Yang paling benar dan satu-satunya yang benar hanya Yesus Kristus. Amin. Lihat, Bapak Ibu Saudara, sama-sama statusnya yang memiliki status yang sama. Dan satu memiliki ketaatan, satu memiliki kejahatan. Tapi sudah kita lihat di mana hasilnya. Di mana Yesus melakukan tindakan sesuai dengan kehendak. Menjadi pertanyaan, kenapa orang yang taat itu ditegur? Dan kenapa orang yang berdosa itu dikasihi? Tadi alasannya sudah. Yang pertama, karena merendahkan diri. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Selain merendahkan diri, kenapa orang yang satu itu ditegur? Orang yang taat itu. Lukas 14 ayat 48. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat. Lukas 14
Lukas 12 ayat 48. Ini alasan kenapa yang taat itu ditegur. Saya akan baca. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Semakin banyak kita tahu firman Tuhan, akan semakin banyak kita dituntut. Ini alasannya kenapa orang yang taat itu ditegur. Jadi jangan main-main, saudaraku. Semakin banyak engkau tahu tentang firman Tuhan, maka semakin banyak engkau akan dituntut. Zakheus tadi sedikit tahu, walaupun dia melakukan kesalahan karena tidak ketahuannya, dia sedikit dituntut. Dan yang kedua tadi, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia dikasihi. Maka pelayan jangan banyak menuntut sama Tuhan. Engkau yang harus dituntut. Engkau mendengarkan firman Tuhan harus seperti ini, mengampuni. Apakah engkau sudah mengampuni? Kalau engkau tidak mengampuni, sudah tahu firman Tuhan, engkau akan dituntut. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan sebagai pengikut Kristus harus mengasihi. Engkau sudah tahu firman Tuhan bahwa pengikut Kristus harus mengasihi, tetapi engkau tidak mengasihi, engkau akan banyak dituntut. Itulah banyak orang yang jatuh merasa tidak enak. Kita lihat yang selanjutnya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri kecemaran-kecemaran dunia, artinya sudah bertobat, sudah meninggalkan semua kejahatan, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semua. Pertanyaannya, kenapa sudah melayani makin lebih buruk? Karena banyak tahu, banyak dituntut. Banyak tahu tidak melakukannya, engkau akan jatuh ke dalam keadaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, semakin banyak tahu, semakin melekat kepada Yesus dan semakin sama dengan Yesus. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepadanya. Lebih baik tidak bertobat daripada sudah bertobat balik lagi. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ditegur secara keras. Jadi pelayan-pelayan Kristen yang sudah lama, engkau harus ditegur dengan keras. Jadi kalau engkau ditegur dengan keras, jangan sakit hati, jangan. Katakan, Tuhan terima kasih, engkau masih mengasihiku melalui teguran ini. Seharusnya begitu. Tetapi berapa banyak orang meninggalkan gereja, orang Kristen meninggalkan pelayanan karena ditegur. Berapa banyak? Banyak. Berapa banyak jemaat pindah-pindah karena ditegur? Banyak. Harusnya berkata seperti ini. Harusnya berkata seperti ini. Terima kasih Tuhan, engkau mengasihi aku melalui teguran ini. Kalau engkau masih bayi rohani, engkau gak akan ditegur, dikasihi, ditimang-timang. Terus kapan bertumbuh? Kapan jadi orang dewasa? Terus ditimang-timang gitu. Haleluya. Saya yakin semua yang ada mengikuti ibadah ini secara online dan juga yang akan mengikuti secara tayangan ulang akan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Sekalipun ditegur akan tetap bertumbuh, sekalipun dikasihi akan tetap bertumbuh. Haleluya. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Oh, yang
dalam hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sesekali lagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kalau ada teguran bagimu, itu tandanya engkau sudah menjadi orang yang dewasa secara rohani. Bukan berarti karena orang membencimu, bukan. Kalau ada teguran bagimu, jadikanlah itu sebagai alarm untuk mendekatkanmu kepada Tuhan. Sebab waktunya sudah sangat sedikit. Kalau engkau ditegur dan mengingat itu adalah kebaikan Tuhan untuk membawamu kembali ke jalannya. Ketika Yesus datang, engkau dan saya akan sama-sama terangkat. Haleluya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau ikut Yesus, yakinlah sakitmu akan sembuh. Ketika engkau ikut Yesus, keadaanmu akan berubah. Percaya dengan segenap hati dan jiwa. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudaraku, jarak ada di antara kita. Tetapi Tuhan ada bersama denganmu. Mungkin kita dibatasi oleh jarak, tapi Tuhan ada bersamamu malam hari ini. Rasakan kehadirannya hari ini. Saya bisa merasakan di sini bahwa Tuhan mulai menjamah engkau setiap yang sakit. Hari ini kuasa itu akan terjadi di dalammu. Oh haleluya, haleluya. Ikut Yesus, engkau akan sembuh. Ikut Yesus, engkau akan dipulihkan. Ikut Yesus, karaktermu akan diubahkan. Mari sama-sama kita akan mengangkat pujian ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Telah kulihat kebaikanmu. Mari letakkan tanganmu di dadamu Bapak Ibu Saudara seperti ini. Yang menyembuhkanmu adalah Tuhan. Percayalah, Tuhan mengasihimu. Sekalipun Tuhan menegurmu mungkin, itu karena kasihnya juga. Hari ini, letakkan tanganmu di dadamu. Rasakan kasih Tuhan pada malam hari ini. Rasakan kasihnya, rasakan kebaikannya. Oh haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, Tuhanku, Bapakku yang baik, yang kudus di surga. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang bersama-sama berdoa saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus,
Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap sakit penyakit mereka. Engkau tahu setiap keadaan mereka. Engkau tahu setiap permasalahan mereka. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Dan lebih daripada itu, Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, sentuhan jamahan Tuhan terjadi pada malam hari ini dalam hidup mereka. Setiap yang sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit, jadilah engkau sembuh dan tahir pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap yang terikat kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap yang menantikan keturunan, Tuhan memberkati buah kandunganmu ibu saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan nyata terjadi pada malam hari ini. Haleluya. Yang memiliki permasalahan rumah tangga, perekonomian, percayalah Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Tuhan akan memulihkan perekonomianmu. Satu hal yang harus engkau ingat, ikutlah Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih telah diberkati oleh firman Tuhan. Saya mau kita sama-sama yang ada di rumah, kami hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, bisa sama-sama mengimplementasikan firman Tuhan, mengikut Yesus. Jangan kembali ke masa lalu, ikutlah Yesus. Ikuti karakternya. Apapun yang dilakukan Yesus, ikuti. Ketika engkau mengikut Yesus, segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saya berdoa, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di daerah manapun, dan kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, pada waktu masuk dan keluar rumah, pada waktu bekerja, beraktivitas, pada waktu beristirahat, Tuhan memberkatimu. Dan Tuhan memberkati seisi rumahmu. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan Tuhan melalui pujian dan mazmur kami. Bahkan kami telah dipuaskan oleh firman Tuhan. Kami mengerti karakter Kristus yang menegur dan juga yang mengasihi. Bapa, hamba-Mu berdoa,
buat seluruh saudara-saudaraku yang telah mengikuti doa ini secara online dan juga yang akan mengikuti tayangan ulang. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan menutup bungkus mereka satu persatu. Khususnya pada masa pandemi saat ini, kami berdoa perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Setiap daerah, setiap tempat dimanapun mereka berada, Tuhan melindungi mereka, Tuhan membentengi mereka satu persatu, dan juga seisi rumah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini bisa beribadah bersama-sama. Secara khusus kami berdoa buat negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, yang kami kasihi, mulai dari kepala negara dan juga kepala-kepala daerah sampai kepada kementerian dan juga sampai dengan kabupaten, kota madya, begitu juga dengan kecamatan, kelurahan, desa, bahkan sampai dusun. Kami berdoa perlindungan Tuhan nyata atas negeri kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, walaupun sangat sederhana, tetapi Tuhan kami yang sempurna sanggup menyempurnakan ibadah kami pada malam hari ini. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, dan juga yang diteruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali besok di halaman ini pukul 8 malam. Kita berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dari Kota Sidikalang. Kami mengucap berkat bagi Indonesia, bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.